Oke, baik. Selamat datang dan bergabung di kelas Ibu. Kini Ibu akan melanjutkan materi mengenai strategi pemasaran. Yang telah kita pelajari sebelumnya adalah mempersiapkan modal untuk perencanaan produk. Jadi kalau seandainya produknya sudah kita buat, sudah kita produksi, maka akan kita lanjutkan kepada pemasaran. Nah, pemasaran itu sendiri banyak langkah harus kita lakukan, banyak cara harus kita pilih. Nah, di sini ada beberapa langkah, yaitu kita yang pertama menggunakan sosial media. Sosial media di sini diharapkan penggunaannya secara positif, maka pemasaran akan berdampak besar karena sebagian besar dari masyarakat sekarang ini telah menggunakan sosial media, misalnya seperti Facebook, Instagram maupun Twitter, ya. Bahkan di dalam YouTube juga sebagian besar orang sudah melakukan pemasaran dan pengenalan produk-produk mereka. Nah, dalam penggunaan sosial media ini kita menggunakan alat pemasaran yang paling ampuh, ya, tidak perlu mengeluarkan tenaga dan tidak perlu mengeluarkan keringat. Hampir semua orang bisa menggunakan sosial media. Jadi tinggal kita menerapkan kapan dan waktunya kita tentukan. Di jam-jam yang free time masyarakat saat menggunakan sosial media. Nah, sosial media di sini kita bisa gunakan di jam-jam tertentu, misalnya pada saat sarapan menjelang berangkat bekerja, kemudian pada saat istirahat sekitar pukul 9 dan 10 pagi, kemudian kita bisa lakukan pada siang hari, pada jam-jam istirahat makan siang. Kemudian setelah menjelang sore hari, setelah orang sibuk bekerja, kemudian mereka beristirahat dan pulang kerja, ya sekitar jam 3-4 sore, dan di jam-jam istirahat malam hari menjelang tidur. Nah, ini momentum yang sangat penting untuk kita lakukan boom, ya. Kita kirim sistem pemasaran menggunakan sosial media. Kemudian yang kedua, kita memberikan produk gratis. Kita lakukan produk gratis. Di sini kita berikan secara cuma-cuma bisa, kemudian sebagai sampel juga. Nah, sampel ini memberikan masyarakat kenyamanan dan kebenaran bahwa produk kita yang kita tawarkan ini menarik, enak, dan sesuai dengan kehendaknya, ya. Jadi di sini cara untuk menarik masyarakat akan produk baru kita yaitu memberikan secara cuma-cuma, ya. Di mana hal secara gratis ini bisa hampir setengah dari jumlah konsumen yang kita tuju itu menginginkan sebuah produk yang gratis. Nah, di sini sebuah perusahaan juga bisa memilih sebuah event untuk dilaksanakan dalam penawaran sebuah produk yang baru. Nah, dalam event itu kita bisa menerjunkan pihak-pihak
sebagai pemasarnya. Jadi sebagai pemasarnya. Nah, di sini kita tawarkan produk tersebut dan dengan sampel-sampel yang kita berikan diharapkan konsumen baru ini bersedia untuk membeli produk kita. Nah, selanjutnya kita mencari tempat yang strategis. Strategis di sini diharapkan masyarakat mengenal ya kondisi dan posisi untuk kita melakukan pemasaran. Pemasaran yang paling ampuh adalah tempat yang strategis, tempat yang nampak, tempat yang dimana semua orang bisa melaluinya. Nah, di sini tempat penjualan yang strategis menambah masukan bagi perusahaan kita bahwa pengenalan produk tidak hanya sekadar lebih menghabiskan tenaga untuk melakukan penawaran atau penjualan. Jika di daerah-daerah tertentu, kalau seandainya mereka itu jiwa konsumen yang suka mencoba hal-hal yang baru, maka kemungkinan besar produk yang akan kita rilis itu kebanyakan diminati oleh konsumen. Tetapi tidak lepas dari itu, kita tetap menjaga ya dari iklan kita di sosial media tadi, kemudian memberikan produk sampel atau gratis. Nah, setelah itu adanya ketertarikan setiap konsumen untuk hari-hari mendekat atau menghampiri lokasi tempat kita melakukan pemasaran. Nah, untuk tempat yang strategis ini kita harus melihat sasaran produk yang mau kita jual itu kepada siapa. Kepada siapa kita melakukan penjualan produk. Jadi kalau seandainya kita melakukan di penjualan produk berupa aksesoris, maka peminatan yang paling besar adalah anak-anak muda. Di sekitaran sekolah misalnya begitu. Kalau seandainya sekitaran kos-kosan atau lingkungan-lingkungan yang ramai, maka kita bisa memilih tempat yang layaknya bisa dilewati oleh anak-anak muda. Nah, selanjutnya kita lihat adanya insentif. Yang keempat ini harus kita memberikan insentif bagi rekomendasi. Jadi rekomendasi ini memberikan testimoni gitu ya. Jadi mereka kita anggap sebagai perpanjangan dari cara kita melakukan pemasaran. Nah, baik. Nah, di sini ada salah satunya. Jadi yang terakhir itu menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Seperti yang saya rasakan setiap saya melakukan interaksi terhadap suatu produk yang saya sukai, setiap waktu pasti kita langsung menjalin komunikasi baru yang sudah lama. Jadi mengingat kembali, kita diingatnya kembali, mengakrabkan diri lagi. Jadi sebuah perusahaan itu menyimpan kontak kita,
kemudian kita dikomunikasikan, berkomunikasi dengan kita, bertanya perkembangan dan peminatan bagi kita untuk sejauh mana ingin menambah koleksi produk mereka gitu. Jadi itu saja ya. Jadi ada 5 strategi dalam pemasaran yang harus kita sikapi. Demikian, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu. Terima kasih.